Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali kelas 8B ya, Nak? Iya, Yaitu di dalam pelajaran bahasa Indonesia, semuanya sehat, lengkap. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat. Begitu ya. Untuk ketua kelasnya siapa? Baik, jelas silakan pembelaannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa saja. Terima kasih ya. Ibu mau presentasi terlebih dahulu ya. Hari ini semuanya hadir, ada yang tidak berangkat? Bersama Ibu. Baik. Bila hadir, Ibu. Vina, hadir Ibu. Istima Rizka, Hadir Ibu. sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Kalau ada yang tidak enak badan, bilang ya Nak. Baik, Tidak Ibu. apa-apa, nanti izin. Ya. Baik. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau sedikit bertanya kaliannya terkait materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang teks deskripsi ini? Ada yang ingin mereferensikan? Saya Ibu. Ya, silakan. Nah, jadi minggu lalu kita belajar tentang teks deskripsi, Bu. Ya, baik. Teks deskripsi. Lalu? Ya, jadi minggu lalu itu udah dijelaskan, selalu disampaikan sama Ibu kalau teks deskripsi itu adalah teks yang berupa pengamatan suatu objek itu baik yang ada di lingkungan sekitar gitu. Baik. Jadi benar ya, bahwa teks deskripsi itu adalah pendeskripsian tentang suatu objek yang berasal dari hasil pengamatan yang lalu kemudian dikembangkan melalui deskripsi yang berisi fakta dan bersifat objektif gitu ya. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, hari ini materi kita terkait dengan mengenal tes laporan hasil observasi. Mengenal tes hasil observasi. Tapi sebelum ini aku mau bertanya, kalian pernah tidak dalam keseharian itu tertarik untuk mengamati suatu objek gitu? Entah misalkan mengamati lingkungan, mengamati hewan atau apapun itu yang kalian anggap menarik dan perlu untuk diamati. Ada tidak? Pernah Ibu. Ya, bila pernah untuk mengamati apa? Kucing Ibu. Wah, punya kucingnya di rumahnya, Bu. Baik. Kalau Hesti, misalnya nih kamu mengamati suatu hal, lalu setelah itu apa yang kamu lakukan setelah mengamati? Saya biasanya cerita ke orang tua sih Bu, tapi kadang saya tulis juga Ibu. Oh, jadi harus dicatat gitu ya. Kalau Vina, setelah kamu mengamati nih, kamu pasti mencatat. Nah, gunanya untuk mencatat itu untuk apa ya? Bisa dijawab? Ibu Hesti. Bila silakan pindah ke tempat duduknya Vina ya. Jadi Bu. Nanti Hesti pindah ke sini lagi. Oh, nggak boleh lagi Pak. Coba aja. Yang penting Vina jangan bisa belajar Hesti ya. Nah, kalau begini kan nggak bisa ngobrol lagi ya kalian. Ayo Vina gimana? Supaya informasinya itu tidak lupa Ibu, ya. Orangnya itu bisa tahu juga apa yang kita amati. Benar sekali ya. Jadi gunanya kita mencatat hal-hal yang kita amati itu supaya kita itu tidak lupa dan orang lain itu bisa mengetahui apa yang akan kita amati gitu ya. Baik, langsung saja kita ke materi ya.
pembelajaran dari kegiatan hal-hal yang mengamati, seperti kegiatan yang sudah kalian ceritakan tadi, mengamati kalau Dila itu mengamati kucing, kemudian Hesti juga mengamati sesuatu dan mencatatnya, dan itu termasuk dalam kegiatan observasi ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian diharapkan dapat memahami teks laporan hasil observasi atau LHO dan kemudian menuliskannya, serta kalian juga dapat memahami informasi, menjelaskan struktur teks, dan menanggapi pendapat teman saat berdiskusi. Selain itu, diharapkan juga dapat menggunakan tanda baca dan tata cara menulis kata dari bahasa daerahnya. Dan jadi tujuan pembelajaran kita itu sebenarnya masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kan tentang deskripsi itu sama ya, ada hasil mengamatinya juga. Tapi dalam LHO ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pengamatan dari suatu objek itu bagaimana. Kita akan belajar bagaimana struktur penyusunan teks LHO, bagaimana kaidah pembelajarannya, maksud saya kaidah kebahasaannya ya dalam penyusunannya itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya. Ya Vina, bisa dimengerti ya? Oke, ibu lanjutkan. Nah, sebelum ibu masuk ke materi, kalian bisa perhatikan gambar apa yang ada di layar, lalu bisa menjawab pertanyaan yang di sini. Bila seperti apa situasi dalam kota di gambar tersebut? Ramai penumpang, terus kayak berdempetan gitu Bu. Ya ramai ya, padat sekali ya. Ya Bu. Kemudian dua Hesti, pertanyaan dua silakan dijawab. Siapa sajakah penumpang bus kota tersebut? Bisakah Hesti menyimpulkan berdasarkan misalkan dalam pakaiannya yang mereka kenakan, atau bagaimana gitu? Penumpang itu ada pegawai negeri Bu, itu ada yang pakai batik seperti itu. Iya, ya bisa jadi ya. Ada juga yang pulang dari kerja PT Bu. Dan Ya. di sana juga ada satpam Bu. Ya, sangat bervariasi ya pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, Vina, ada peristiwa menarik yang kalian lihat pada gambar itu apa Vina? Yang Vina lihat. Coba itu. Coba itu kenapa? Oh, Oh, mungkin lagi fokus gitu ya. kayaknya kalau lepas pasir nggak ada kayak Oh, Maksudnya dapat Bu. jadi kalian bisa lah ya mendeskripsikan dari pengamatan gambar di sini. Ya Bu. Saya dulu lanjut. Pengertian laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah teks faktual yang menyajikan informasi berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek tertentu secara objektif dan sistematis. Jadi kata kunci dalam pengertian laporan hasil observasi adalah teks yang berisi faktual, kemudian menyajikan informasi yang berdasarkan pengamatan langsung ya. Bisa dipahami? Kita lanjut saja ya. Dan ada ciri-ciri nih. Ciri-cirinya yang pertama yaitu berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Benar ya, kalau teks LHW itu kan berasal dari pengamatan langsung, jadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian yang kedua ada tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, tidak ada bias ya dalam penulisan teks hasil observasi karena ya kita berlandaskan pada fakta gitu. Kemudian yang ketiga menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada tanpa ditambah dan dikurangi. Jadi semuanya itu harus pure sesuai dengan lapangan gitu, harus sesuai dengan fakta. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan emotif atau kata yang menyebabkan orang emosi, marah, atau
seperti sedih gitu. Jadi dalam penyusunan tes LHO itu penggunaan kata-katanya harus bersifat objektif, tidak ada unsur subjektifnya, dan harus menggunakan kata-kata yang pasti, tidak ada keraguan, gitu ya. Bisa dipahami? Saya Ibu. Bias itu apa itu? Bias itu ada unsur pribadi, gitu. Jadi tidak bisa membedakan antara objektivitas dan subjektivitas. Kalau subjektivitas itu kan berdasarkan pada pandangan kita gitu, pandangan pribadi. Itu yang benar. Kemudian ini selanjutnya yaitu mengenal berdasar utama dalam teks laporan hasil observasi. Bisa dibaca, Bila? Itu ada dua topik dan gagasan utama. Topik merupakan ide atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan dan itu bersifat umum. Kemudian gagasan utama merupakan ide utama atau ide pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut ide pokok, termasuk bersifat khusus. Benar ya. Jadi topik itu adalah ide utama atau ide pokok dalam pembicaraan suatu teks yang menggambarkan keseluruhan isi, dan itu pun bersifat umum. Gitu. Kalau gagasan utama itu lebih bersifat khusus. Contohnya seperti ini. Pada kalimat sebaca ya walaupun sedikit kurang. Pada contoh di atas, sepeda adalah kendaraan yang umum dipakai anak SMP. Perwira, setiap hari puluhan pelajar meraih sepeda ke sekolah. Yang bisa dilihat ya di garis bawah itu merupakan gagasan utama, ya. Dan yang topik utamanya itu adalah sepeda karena yang dibahas. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup. Baik, ada struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya pertama apa? Membuka. Struktur yang pertama membuka. Membukanya itu seperti apa sih? Ada yang bisa mendefinisikan? Pengenalan, Bu. Ya, bisa juga pendefinisian umum, pengenalan tentang topik yang ingin kita bahas, gitu ya. Kemudian isi atau deskripsi bagian. Isi atau deskripsi bagian. Nah, itu membahas soal Penjelasan. ya penjelasan sih. Kenapa nak? Ada yang ingin ditanyakan? Esi sudah paham apa itu isi deskripsi bagian itu? Bagian? Makanya diperhatikan ya, jangan tidak memperhatikan ya. Ya, jadi isi deskripsi bagian itu dia membahas terkait dengan isi dari topik yang ingin kita bahas. Misalnya, kita sudah membahas definisi umumnya yang di bagian awal ada pendahuluan. Isinya itu lebih menjelaskan secara rincinya, ada perinciannya, gitu ya. Ya. Seperti kalian ini mengatur. Dari kita ada apa kita? Penuntut Ibu. Nah, penutup itu biasanya berisi tentang apa? Simpulan. Ya, biasanya berisi tentang simpulan ya. Jadi dari awal kemudian sampai akhir itu terdapat simpulannya. Jadi pembaca itu bisa mengetahui tujuan akhirnya itu apa, gitu ya. Ya Ibu. Ya. Lanjut kaidah. Kaidah pembahasan teks laporan hasil observasi yang pertama menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Contohnya itu seperti penggunaan adalah, misalnya bunga matahari adalah, gitu. Jadi dia berfungsi untuk mendeskripsikan ya. Yang kedua ada menggunakan frasa nomina yang diikuti oleh satuan dan nama material. Maksudnya itu menggunakan kata
Itu bertujuan untuk supaya teks LHO yang kita buat itu lebih bersifat akademis ya. Jadi kemudian yang kelima menggunakan verba rasional seperti adalah, ialah, merupakan dan lainnya. Dan yang keenam adalah rasional apa Bu? Rasional itu seperti apa ya? Rasional itu ya menggunakan kata kerja yang umum gitu definisinya. Ialah, merupakan, relasional. Ya, gitu ya. Yang keenam ada apa sih? Yang keenam menggunakan verba aktif atau yang menjelaskan sesuatu. Ya, yang ketujuh adalah menggunakan kata penghubung yang benar sekali. Ada apa penghubung itu ada konjungsi ya, konjungsi antar kalimat, intra kalimat, seperti contohnya dan, dan, merupakan, gitu ya. Terus serta, sebagaimana, ya atau gitu ya. Bisa ya bisa juga kemudian ada langkah menyusun teks LHO. Yang pertama menentukan topik yang akan dibahas. Yang pasti ya kalau tidak ada topik maka tidak akan ada bahasan, jadi harus benar-benar menentukan topik apa yang ingin kita bahas gitu. Yang kedua mengumpulkan informasi berkaitan dengan topik itu, misalkan pengamatan tentang objek lingkungan. Nah itu harus ada sumber informasinya itu tentang apa. Kalau lingkungan banjir, lingkungan harus diselesaikan gitu kan. Yang ketiga ada menyusun kerangka tulisan sesuai sistematika. Sistematika itu sesuai dengan ejaan EYD ya, ejaan EYD dan kenapa ya sih? Ngantuk ya? Ngantuk. Coba yang terakhir ada apa? Mengembangkan kerangka tulis. Mengembangkan kerangka tulisan. Saat itu kurang. Iya, ya. Tulisan menjadi teks yang utuh. Jadi semua kerangka yang kita susun tadi itu dikembangkan dalam tulisan yang utuh sehingga menjadi teks laporan observasi. Ini ada penentukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Bisa dibaca ya dalam edukasi waktu 2 menit saja. Nanti kalian menemukan kata-kata asing dalam contoh teks hasil observasi. Sudah Bu? Sudah? Sudah selesai? Lalu kalian membentuk kelompok kecil meningkat saja. Biar ada pergerakan yang mengatur. Sudah? Kalian menemukan, tuliskan kata-kata yang kalian temukan di teks di atas. Iya, kata-kata asli. Menemukan kata-katanya saja, belum menjelaskan artinya. Sudah ya? Juga Bu. Baca ulang kan Bu? Ya Bu. Tidak sini. Coba. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, itu sudah menemukan nih satu kata. Sudah
ya. Nah, Kita belum, Bu. sudah ya. Nih, kalian kan tadi sudah menemukan kata-katanya. Nih, kita lihat nih. Jelas. Jadi hasilnya menemukan hidden grip. Itu artinya apa sih? Gantungan pegangan tangan timus kota. Ya, tadi kan digambarkan di apa teks tadi ada istilah hidden grip. Kemudian Vina menemukan apa istilah apa? Difabel itu ya. Istilah difabel itu adalah sebutan lain dari penyandang disabilitas. Kemudian Tadi melakukan kata kru. ya, pro ada juga kan tadi ya. Itu artinya tongkat atau alat bantu berjalan untuk orang dengan keterbatasan fisik. Kalau misalkan ada yang cedera nih, pasti kan menggunakan untuk membantu berjalan gitu ya. Kemudian bilang bukan apa? Balita. Ya, balita itu apa bilang? Singkatan dari bawah 5 tahun atau usia anak 6 sampai 5 tahun. Ya, jadi singkatan dari balita itu adalah anak usia 5 tahun, atau usia yang rentang dari 2 sampai 5 tahun. Itu ya sudah dipahami ya. Sudah selesai kok. Ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup, yakin. Yakin. Kalau sudah yakin itu kok melihat refleksi dari kalian. Ingin mendengarkan refleksi dari kalian terkait materi kita hari ini. Saya, Bu, Ya, sih. terkait materi hari ini, saya jadi lebih paham kalau teks laporan itu dengan struktur kebutuhan dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan sampai Dengar sekali, tapi suaranya tidak lagi. Coba ulangi. baik. Sahabat saya dapat dari pelajaran pada hari ini yaitu saya paham kalau teks laporan itu punya struktur kebutuhan mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, sampai kesimpulan. Jadi hasil yang didapatkan terkait dengan strukturnya ya. Kemudian ada lagi, Gila, Jadi, suaranya dikatakan lagi. baik Ibu, jadi refleksi yang saya dapat pada pembelajaran pada hari ini, jadi saya tahu terkait teks laporan hasil observasi itu tidak harus disusun berdasarkan fakta dan tidak boleh memasukkan opini pribadi. Benar ya, jadi teks FHW itu tidak boleh memasukkan unsur pribadi. Jadi semuanya harus bersifat fakta. Ya. Vina ada yang Bu ya, coba sampaikan. Hari ini kita belajar bahwa laporan hasil observasi itu adalah teks yang menjelaskan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis. Informasinya itu harus faktual, Ibu, dan disusun dari umum ke khusus. Ya, benar sekali ya. Jadi teks hasil observasi itu disusun dari umum khusus ya, dan bersifat faktual, sistematis ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi Ibu Siti menambahkan bahwa teks hasil observasi itu merupakan teks yang bersifat objektif itu, berasal dari pengamatan yang berdasarkan fakta yang disusun secara sistematis dari umum ke khusus. Lalu untuk strukturnya tadi ada apa saja? Strukturnya tadi ada Pembukaan, isi, Penutup. Baik, bagus sekali ya. Baik, saya kira kalian sudah memahami. Ibu rasa kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Lalu sebelum menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bila sangat memimpin. Jadi Bu, teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada ini, mari kita berdoa, teman-teman yang punya masing-masing berdoa dimulai. Dan saya.
terima kasih ya. Untuk materi kita di minggu depan, kita akan mempelajari tentang mengenal topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi ya, yang ada di buku teks halaman 31 ya. Kalian bisa membukanya. Nah, di situ ada beberapa teks, lalu kalian bisa membacanya di rumah sebagai bahan ajar kalian ya. Baik, terkait materi kita minggu depan itu sedikit kita sudah ulas pada hari ini, yaitu terkait dengan topik dan gagasan utama. Minggu depan kita akan pelajarinya lebih lanjut lagi ya. Nah, untuk kalian membaca di rumah, untuk bahan bacaan bisa kalian cari dari internet bebas ya. Yang penting kalian ada sumber bacaannya. Jadi bisa dipahami? Baik, Ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Cahaya Safitri dengan NPM 23530410001. Saya selaku OL dari saudari Risma Aminatun Rohmah. Pada poin pertama, prinsip pengelolaan kelas, saudari Risma Aminatun Rohmah telah mengelola kelas dengan hangat dan antusias, mengelola dengan tantangan, mengelola dengan variasi, mengelola dengan keluasan, dan mengelola dengan penanaman disiplin diri. Pada poin kedua, pengelolaan penataan ruang kelas, saudari Risma Aminatun Rohmah telah mengelola meja kursi, telah mengelola alat pembelajaran, telah mengelola penataan keindahan dan kebersihan kelas, dan juga telah mengelola ventilasi dan tata cahaya. Pada poin ketiga, tindakan pengelolaan kelas, preventif, saudari Risma Aminatun Rohmah telah mengelola dengan sikap tanggap, perhatian, keterlibatan, dan lain-lain. Saudari Risma Aminatun Rohmah juga telah mengelola dengan memberikan perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, telah mengelola dengan merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, telah mengelola dengan memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, dan telah mengelola dengan menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Represif, Risma Aminatun Rohmah telah mengelola kelas dengan perubahan tingkah laku dan juga mengelola kelas dengan menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Sekian, terima kasih.